Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa nazar. Kemudian dia memikirkan, dalam tanda kurung memikirkan tentang bagaimana untuk melecehkan Al-Quran. Salah satu akibat dari kebencian, salah satu akibat dari ketidaksukaan, dan salah satu akibat dari dendam adalah orang itu akan terus memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan orang lain, musuhnya, lawannya. Dan Allah mengatakan, ayahnya Khalid bin Walid ini memikirkan bagaimana cara untuk melecehkan Al-Quran, bagaimana cara untuk mengolok-olok Al-Quran, bagaimana cara untuk menjatuhkan, membinasakan, dan akhirnya meniadakan Al-Quran dari muka bumi. Makanya sampai di ujung busurnya itu Allah mengerti, paham goal achievement ini dari si ayahnya Khalid bin Walid ini. Makanya ketika ada yang berpikir untuk membinasakan Al-Quran, menghapus Al-Quran dari muka bumi, Allah memastikan bahwa dia akan membinasakannya, bahwa dia juga yang akan membalikan. Meskipun dia seorang hartawan, meskipun dia seorang bangsawan, meskipun dia seorang berpengalaman luas, memiliki pengetahuan luas, memiliki wawasan luas, meskipun dia memiliki jutaan pengikut, meskipun dia memiliki anak-anak yang gagah-gagah, cantik-cantik, tampan-tampan, keluarga yang seutuhnya keluarga, Allah akan binasakan. Karena Allah paham betul orang-orang semacam ini akan muncul bukan hanya di zaman Rasulullah saja, akan muncul terus hingga hari akhir, hingga hari kiamat. Makanya ketika ada seseorang yang melecehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, meskipun konsentrasi tujuannya itu adalah apa sih istilah demokrasi atau istilah kebebasan berpendapat atau apapun itu, namun jangan sampai ujungnya adalah untuk meniadakan Al-Quran dari muka bumi. Dan Allah paham betul ujungnya ini nanti orang itu akan bernasib sama dengan Walid Al-Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid ini. Nanti akan diceritakan bagaimana nasib dan sosok beliau ini Al-Walid ini sampai akhir ayat surat Al-Mudaththir. Makanya ketika menemukan ayat, aku telah membinasakan umat-umat terdahulu Muhammad, dan aku juga akan membinasakan umat-umat yang akan datang, itu bukan semacam istilahnya kasarnya ini Allah itu gangster, preman, tidak berperi kemanusiaan, tidak ada istilah win-win solution, tidak ada istilah perdamaian, bukan. Tangan kanan Allah itu jauh lebih panjang daripada tangan kirinya. Kasih sayang Allah itu jauh lebih cepat datangnya kepada manusia daripada murkanya. Namun ada hal-hal tertentu, kondisi tertentu, situasi tertentu di mana tangan kanannya itu akan terlihat lebih pendek sehingga ajabnya itu datangnya lebih cepat. Jadi jangan pernah takut untuk membangun peradaban manusia, jangan pernah takut untuk membangun terus teknologi, untuk terus membangun ilmu pengetahuan. Itu tidak ada masalah sama Allah. Namun ketika orang-orang yang mengisinya itu ingin membinasakan Al-Quran, ingin menghapus Al-Quran, ingin mencemooh Al-Quran, nah di situ. Karena kita ini bicara di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi penutup, di zaman-zaman Nabi sebelum itu juga seperti itu.
ketika Adam mungkin menurunkan mushaf, ketika Yahya, ketika Yunus, ketika Musa, ketika Ibrahim, ketika siapapun mendirikan mushaf, dan ada niatan di dunia ini untuk menghapus mushaf-mushaf itu, untuk menghapus ayat-ayat itu. Sama kondisinya ketika Allah terakhir menyampaikan, ini ayatku, aku terakhir bicara kepada kalian manusia yang sudah memiliki kewarasan, yang sudah memiliki intelektual tinggi, yang sudah memiliki rasionalitas yang mapan. Jangan sampai kelakuan-kelakuan kalian bernasib sama dengan kelakuan-kelakuan umat-umat yang aku binasakan dahulu. Ini meniadakan firman-firmanku yang kusampaikan kepada nabi-nabiku. Apalagi ini bahasa yang bukan searah. Allah terkadang bahasanya itu dua arah, sehingga diajak manusia itu untuk berpikir, untuk menjawab. Bagaimanakah dia memikirkan, demi Allah aku akan membinasakannya, aku akan membinasakannya. Bagaimana dia bisa memikirkan? Dan yang terakhir yang kita sampai adalah kemudian dia memikirkan untuk melecehkan firman Al-Quran. Bagaimana ketika seorang utusan dari dinasti Mongol kemudian dikirim surat untuk tunduk kerajaan itu, untuk patuh kerajaan itu, dan untuk memberikan upeti kepada kerajaan Mongol. Jaminannya tidak akan diserang, tidak akan dibantai, tidak akan diganggu, akan diberi keamanan, bahkan mungkin akan terjadi perkembangan peradaban lagi atas kerjasama keduanya. Namun ketika utusan itu tidak diterima, dipenggal, bahkan dihinakan, dan bahkan surat-suratnya dirobek, itu manusia loh. Manusia yang karena sejarah mencatatnya sebagai yang bengis, yang kejam, yang biadab. Kita tidak tahu di zaman dulu, mungkin saja dia yang benar. Akhirnya apa? Dibantai habis, di bumi hanguskan, diluluh lantakan. Itu baru manusia. Nah, ini yang menciptakan manusia ini. Surat-suratnya, perkataannya, firmannya dilecehkan, dihinakan. Kita ini manusia hanya kuman di alam semesta, hanya setitik debu, bahkan yang paling tidak terlihat mungkin. Kalau karena tidak bantuan Allah memberikan akal kepada kita, kita ini adalah segembel-gembelnya manusia, segembel-gembelnya makhluk yang hina. Makanya sampai kapanpun Lanatullah tidak bersedia untuk sujud kepada Adam. Siapa? Apa lebihnya dia daripada aku? Bahkan ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa hanya dari lepung tanah liat yang sangat hitam, manusia itu kotor, menjijikkan, dan aku harus menyembahnya. Secara tidak langsung logika Lanatullah itu jauh lebih maju daripada manusia pada saat itu. Karena ada memiliki hati yang baik, memiliki filsafat ketuhanan yang sempurna kepada Allah. Hanya mengikuti apa yang diperintahkan, tidak kurang tidak lebih. Malah seharusnya Lanatullah bersyukur. Dari kastanya hanya seekor jin, ditinggikan oleh Allah seperti malaikat. Kau sudah kuanggap malaikat, iblis, maka sujudlah kepada Adam. Harusnya dari segitu saja harusnya dia sadar. Makanya orang tidak sadar, orang yang tidak waspada, orang yang tidak tahu diri, kehinaannya jauh lebih cepat datangnya. Kejatuhannya jauh lebih cepat datangnya. Hidup dalam penuh kesusahan dan kebimbangan. Sumpah An-Najr, bagaimana dia memikirkan untuk melecehkan ayat-ayatku Muhammad. Makanya aku berikan surat ini dan
Tolong sampaikan kepada orang ini. Alhamdulillahirabbil alamin.